Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man tabi'a sunnah wa iqtada bihudah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada kalam Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau memberikan nasihatnya kepada kita. Ya hadza ij'al nafsaka kadabatik kullama adalat anit tariq darabtaha faraja'at ila tariq. Walau fa'alta ma'a nafsik mithla ma taf'al bijubatik kullama tasakhat ghusaltaha wa kullama taqatta'a minha syai' raqaqtahu wajadatahu kanat laka sa'adah. Kata Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ya hadza, ya wahai orang ini, jadikan ya dirimu, nafsumu itu seperti kendaraanmu. Maksudnya gimana? Setiap kendaraan tadi itu mau berbelok daripada jalannya, kamu betulkan lagi supaya tidak belok-belok. Orang naik kuda misalnya, orang naik kuda ya, tahu-tahu kudanya maunya lurus, kudanya belok kanan, pasti langsung apa? Ditarik talinya supaya lurus lagi. Naik sepeda motor misalnya, tahu-tahu belok sedikit, langsung diluruskan. Naik mobil juga seperti itu. Nah, kata beliau, kalau kamu itu ya dengan nafsumu itu seperti itu, ya setiap mau condong kepada kejelekan langsung diingatkan. Ya sampai diantara mereka itu, diantara orang soleh, ketika hawa nafsunya tadi itu mengajak kepada kejelekan, ya, waktu itu mengajak kepada perzinahan, ya di dalam pikirannya itu langsung ya beliau mengambil lilin, dinyalakan itu lilin, kemudian jarinya itu dikenakan di api tadi itu. Tidak lama, beberapa detik, ya langsung ditahan, tidak kuat. Padahal itu api dunia, ya, api dunia. Yang kadang warnanya ya atasnya tadi itu merah, oranye, itu paling paling ringannya api. Oranye, merah, ya, kuning lebih panas, biru semakin panas lagi, ya, putih semakin panas lagi. Ya, apinya dunia tidak ada artinya. Ya, akhirnya orang soleh tersebut mengatakan, ya wahai tanganku, lah kalau sama api yang tidak ada artinya dibanding api neraka ini, kamu tidak kuat. Beberapa detik sudah tidak kuat. Lah ya apa nanti untuk mendapatkan siksa Allah di neraka? Lah kalau kamu berzina. Tadi sana ada minta ampun. Orang mau minta ampun, dia mau bilang kapok, ya minta ampun, saya minta maaf. Tidak ada minta maaf. Sudah, tidak ada minta maaf di situ. Selesai. Sudah wafat, tergantung Allah. Sudah Allah tidak maafkan, ya sudah, itu memang keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya waliyatubillah min dzalik. Jadi kata beliau, coba kamu itu sama nafsu sama seperti orang mengendalikan kendaraannya tadi itu. Jadi dikontrol, mau belok, lu awas ya. Ini ya orang kalau naik kuda, kalau kudanya belok masuk ke jurang, yang jatuh kudanya tok apa sama yang naik juga? Ya sama yang naik kan gitu, yang naik di atasnya. Orang dengan nafsunya juga seperti itu. Nafsunya mengajak kepada maksiat. Orang yang di dalamnya, ya orang yang pemilik daripada nafsu tersebut, ya ikut terjerumus. Sehingga diingatkan loh. Misalnya mau maling. Maling berapa? 100.000. Diingatkan loh. Ya, ngomong sama dirinya sendiri, tapi dalam hati ya, pernah kita bahas ini. Ngomong, loh kamu itu loh, mau maling 100.000. Dihisapnya di akhirat tuh beratnya luar biasa. Nanggung malu dilihat orang sebanyak itu. Ya kok mungkin di sini tidak ada yang tahu. Ya, di dunia mungkin ya, paham ya? Ada CCTV atau enggak? Di akhirat semua orang tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dihisapnya. Tidak ada satupun yang lolos dari hisapnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terkait dengan hakul adami tadi itu, utang piutang dan lain sebagainya. Mencuri, tidak bakal lolos. Nah, jadi itu pertimbangan yang harus kita pikirkan harusnya. Kemudian juga beliau kasih permisalan, seandainya kamu itu dengan dirimu sama kayak yang kamu kerjakan dengan bajumu. Bajunya kotor sedikit ya, musim hujan kena lumpur. Ya Allah ini kotor, langsung dicuci, dibersihkan. Kena makan, kena saus sedikit, ini bisa bekas ini nanti, ya dibersihkan. Seandainya kamu itu, kata beliau, dengan dirimu sama kayak yang kamu kerjakan dengan bajumu, ya,
kanat laka sa'adah, maka kamu akan jadi orang beruntung. Jadi difikirkan gitu. Jadi waktu pulang nanti ke akhirat, waktunya kembali pulang kepada Allah, punya sangu gitu loh, punya sangu. Jangan sampai kita tuh bikin ya, mengerjakan ketaatan, Masya Allah, sholatnya, ya, ibadah, puasa, dan segala macam. Tapi setelah itu maksiat. Ya, ibarat orang membangun bangunan itu loh. Bangun bangunan, bangun, dihancurkan maksiat. Bangun lagi, maksiat. Akhirnya ketika kembali sama Allah, tidak punya. Loh, saya waktu itu beramal, iya, tapi dihancurkan lagi. Sebelum pulang sama Allah, digugurkan lagi bangunan tadi itu. Nah, kalau kita kayak menjaga baju yang bersih tadi itu, ya sudah dibangun, mau maksiat, loh jangan, eman, ini bukan hal yang remeh, bangun sampai seperti ini nih. Jangan diruntuhkan, dibangun lagi. Ketika nanti waktunya kita kembali kepada Allah, ya punya sangu tadi itu mudah-mudahan. Kemudian kata beliau, farubba rajulin ibyaddat lihyatu wa ma jalasa ma Allahi jalsa yuhasibu nafsahu fiha. Kata Imam Ibnu Athaillah, berapa banyak kata beliau, orang itu jenggotnya sudah putih, ya, sudah jenggotan putih, tapi tidak pernah duduk sekalipun, duduk yang memang untuk Allah, ya, di mana di duduk tersebut dia menghisap dirinya sendiri. Nah, ini penting ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Maksudnya hitung-hitungan sendiri gitu loh. Hitung-hitungan sendiri. Ya, hitung-hitungan sendiri. Jadi penting orang itu duduk sendiri berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting itu, penting sekali. Karena nanti kalau kita di kuburan sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada keluarga yang istri secinta apapun, ada yang mau nemeni tidak ada. Anak, ya, sebakti apapun mau nemeni, tidak bisa, ya apa? Orang tua juga tidak bakal. Siapa yang satu-satunya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu kalau sudah hamba itu dimakamkan, Allah itu sayangnya luar biasa. Arhamu ma yakunullahu li 'abdi idza wudi'a fi qabri wa tafarraqa anhu an-nasu wa ahluh, dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu sangat sayang sama hambanya, tapi puncak sayangnya Allah ketika hamba itu dimasukkan ke makamnya, kemudian tafarraqa anhu an-nasu wa ahluh, manusia bahkan keluarganya mundur, menjauh dari dirinya, meninggalkan sendirian. Itu Allah paling sayangnya di situ. Karena sendirian. Nah, kalau kita tidak punya waktu muhasabah dengan Allah, bermunajah dengan Allah, bermesraan dengan Allah, kaget nanti waktu di kuburan. Wah, saya sendiri. Ya. Sama Allah tidak begitu dekat, tidak akrab istilahnya. Ya, para wali itu manja sama Allah, dekat sama Allah. Jadi ketika di kuburnya bukan hal yang aneh. Dia sudah terbiasa ketika di dunia itu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sebelum subuh ya. Jadi tadi itu muhasabah, ya muhasabah. Diceritakan an Syekh Makinuddin Al-Asmar, ya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, kuntu fil bada'ah uhasibu nafsi indal masa. Ya, kata beliau, saya itu, ya beliau wali besar, beliau mengatakan saya itu di awal-awal mujahadah saya, yang saya lakukan itu kalau sudah malam hari saya itu ingat-ingat, ya, tadi pagi ini saya ngomong apa aja ya, berbuat apa aja, oh ini ya. Fa'ajidu salasa kalimat aw arba, ya. Tapi beliau ini karena memang menjaga perkataannya, beliau cuma mendapatkan 4 atau 3 pembicaraan, saking apa sedikitnya beliau berbicara. Jadi muhasabah, dengan muhasabah seketat itu, beliau tuh menceritakan beliau punya guru umurnya 90 tahun. Beliau mengatakan, Syekh Makinuddin ini, ya sayyidi ashku ilaika kathrata dzunub, ya wahai tuanku, wahai guruku, saya tuh gimana, saya tuh mau curhat kepadamu, saya tuh banyak dosanya. Ya, kemudian kata gurunya, ya gurunya ini lebih hebat lagi. Jadi setiap mau berbuat dosa,
ya, dijauhkan dirinya tadi itu. Hadza syai' la na'rifu wa ma a'rifu anni amiltu dzanban qat. Ya, tapi derajatnya wali ya. Beliau mengatakan, ya, kegundahan yang kamu rasakan tuh saya tidak tahu. Jadi tidak tahu solusinya. Kenapa ya? Karena tidak pernah merasakan hal seperti itu. Paham ya? Ini saking kuatnya beliau tadi itu mengkoreksi. Beruntung. Orang itu kalau ya ngoreksi sendiri dulu sebelum nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mending sekarang. Ya, oh iya saya ini pernah ini. Ya, minta maaf sama Allah, taubat yang betul kepada Allah. Ya, oh iya saya pernah ini, minta maaf sama orang yang dizalimi. Oh iya ini. Jadi ketika nanti waktunya kembali kepada Allah, ya minimal ringan gitu loh. Atau untung-untung bersih catatannya. Kenapa? Karena sudah menghisap diri tadi itu. Nah kalau lupa terus kaget nanti. Lu iya ini. Naudzubillah min dzalik. Kemudian beliau menjelaskan, kama anna lid dunya abna man istanada ilaihim kafauhu, fakadzalika inna lil akhirah abnaan man istanada ilaihim aghnauhu. Ya. Beliau mengatakan, sebagaimana dunia itu punya anak-anak, siapa mereka yang menyandarkan dirinya kepada dunia, maka akan diberikan bagian dari dunia. Maka akhirat pun demikian. Barang siapa yang lebih memprioritaskan akhiratnya, maka akhirat akan memberikan fasilitas untuk mempermudah kebahagiaannya di akhirat tadi itu. Tidak bakal disia-siakan. Ya, sebagaimana dunia itu siapapun yang mau nyari, ya bakal dapat. Dunia itu siapapun yang mau nyari, bakal dapat. Akhirat pun demikian. Orang kalau lebih mengunggulkan akhiratnya, ya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak ada kematian setelahnya, maka akan dipermudah sama Allah untuk mendapatkan akhirat tadi itu. Ya. Kemudian kalau misal ada orang bingung, ya dikatakan jangan sampai kamu itu menyatakan wala taqul talabna falam najid. Kami ini sudah nyari, ya sudah nyari hal-hal yang bisa mendekatkan saya ke akhirat. Para guru-guru yang menuntun saya ke akhirat. Jangan sampai, ya kemudian tidak ada di zaman sekarang itu. Tidak ada orang kayak gitu. Maka kata beliau jangan ngomong kayak gitu. Falau talabta bisidqin lawajata. Kalau kamu mau nyari dengan sungguh-sungguh, kamu bakal dapat. Wasababu adami wijdanik ada musti'dadik. Sebab kamu itu belum mendapatkan, ya, orang yang menuntunmu dekat dengan Allah, ya karena memang kamu belum siap. Ya kalau kita itu jarang ketemu sama wali, ya jangan-jangan kita yang belum siap. Kita yang terlalu kotor. Nah, karena kata beliau ibarat pengantin, itu tidak mungkin dimunculkan, didekatkan dengan orang-orang yang fajir. Tentu dengan orang-orang yang baik. Ya, mereka para raja tadi itu tidak mungkin didekatkan dengan orang-orang yang jahat. Lah kalau kamu meninggalkan kefajiran, kamu meninggalkan ahli maksiat, berarti itu kamu selangkah lebih dekat dengan orang yang soleh. Jika diibaratkan, ya ini orang yang soleh, ini fajir. Semakin jauh daripada kefajiran, semakin dekat dari orang soleh. Mendekat kepada kefajiran, menjauh daripada para wali tersebut. Sehingga beliau mengatakan, walau taraktal fujur la ra'aital auliya. Seandainya kamu itu meninggalkan orang-orang yang fajir, yang selama ini mungkin kamu sering kumpul dengannya, stop berhenti kumpul sering-sering dengan mereka, maka kamu akan bakal melihat para wali. Kemudian kata beliau mempertegas, ya, wal auliya katsirun la yunqasu adaduhum wala madaduhum. Dan para wali itu sampai zaman sekarang katsirun, banyak sebetulnya, seperti zaman-zaman terdahulu. Bahkan kata beliau, jumlah mereka, yakni jumlah kewalian itu dan jumlah pemberian yang mereka berikan tidak kurang sama sekali di zaman sekarang. Kenapa? Karena kata beliau, walau naqasa wahidun minhum
lana qasa nurun nubuwah. Karena seandainya satu aja kewalian itu ada yang berkurang, maksudnya di zaman sekarang berkurang dibanding zaman yang dulu, maka berarti cahaya kenabiannya Nabi SAW itu berkurang, dan itu tidak mungkin terjadi, gitu loh. Mereka para wali itu pengemban risalah daripada Nabi SAW, sehingga jumlah mereka sampai kiamat ya sama, tidak berkurang sedikit pun. Seandainya itu berkurang, berarti otomatis menyatakan cahayanya Nabi berkurang, dan itu tidak mungkin. Tapi sebagaimana yang pernah kita bahas, tidak semudah itu untuk kita itu bisa mendekat dengan para wali. Makanya sungguh beruntung mereka yang ditakdir sama Allah SWT untuk bisa mengenal wali, apalagi dikenal wali, apalagi dekat, dicintai bahkan oleh wali tersebut. Wah, itu keberuntungan yang luar biasa. Dikatakan sama ulama, ya, subhana man ja'ala ad-dalila alaihim dalilan alaih. Maha suci Allah yang telah menjadikan petunjuk siapa yang ingin dekat dengan para wali itu adalah bukti untuk menunjukkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika Allah mentakdir orang dekat dengan wali, maka itu Allah telah mentakdir dirinya untuk semakin dekat dengan Allah melalui perantara wali tersebut. Makanya kayak kita itu berziarah di sini, ini bukan hal yang remeh. Kata Habib Ali masyhur, ya, tidak mungkin orang itu bisa hadir di makam Nabi daripada anbiya atau wali daripada aulia, melainkan ya undangan daripada wali tersebut. Tidak semua orang bisa ziarah ya seminggu sekali misalnya. Bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita syukuri. Ya, berarti kita ya alhamdulillah gitu loh. Sampai dipanggil oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi As-Segaf, dan itu bukan hal yang remeh. Bukan hal yang remeh. Ya, Allah tidak mungkin mendekatkan hambanya kepada wali, melainkan karena Allah ingin hamba tersebut dekat dengan Allah melalui wali tersebut. Yang mudah-mudahan kita selalu didekatkan dengan Allah melalui perantara para wali. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa masing-masing.